Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan seminar aktualisasi Kota Palu Angkatan 23. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Penguji, Bapak Rian, dan Pak Coach Pak Yamin. Dan terima kasih banyak Ibu Hasnia telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti, memberi penguatan kepada Adik Nur Amalia Rida. Baik, untuk mempersingkat waktu saya silakan Bapak Yamin sebagai coach dan sebagai moderator pada kesempatan pagi ini. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Indra selaku host. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Hasnia Masni. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya di dalam membimbing pelaksanaan aktualisasi Saudari Amel. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji. Terima kasih atas dukungannya di dalam pelaksanaan seminar ini. Yang saya banggakan Ibu Amel, kami persilakan mempresentasikan bukti fisik kegiatan 1 sampai selesai dan kegiatan intinya dijelaskan secara detail dengan nilai-nilai dasar ASN dan peran kedudukan ASN, dan kalau ada videonya di akhir sesi. Kami persilakan menggunakan waktu seefisien mungkin. Kami persilakan Bu Amel. Ya, terima kasih. Pertama-tama yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSTP MSI, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach, yang terhormat Ibu Hasnia SKM MM selaku mentor. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Izin share screen. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adapun judul laporan hasil aktualisasi saya itu upaya promotif dalam meningkatkan pengetahuan pasien tentang pencegahan pulpitis pada pasien yang berkunjung ke Poligigi Puskesmas Nusarara. Adapun isu dan gagasan pemecah isu yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang pencegahan kasus pulpitis. Adapun gagasannya meningkatkan pengetahuan pasien tentang pencegahan pulpitis. Kenapa saya mengangkat isu tersebut? Karena berdasarkan jumlah pasien yang datang ke puskesmas, mayoritas didiagnosa pulpitis. Baik, kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu membuat dan mencetak desain leaflet. Adapun bukti fisiknya yaitu tahapan kegiatannya itu melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan kepala ruangan, membuat dan mengedit leaflet, membuat referensi dan mencari referensi dan membuat desain leaflet, kemudian mencetak leaflet. Adapun tahap kegiatan kedua yaitu membuat desain format dan mencetak odontogram. Yang pertama yaitu membuat desain dan mencetak format odontogram, kemudian sosialisasi di ruang pengkajian terkait pengisian odontogram. Ketiga, uji coba pelaksanaan penggunaan odontogram. Tahapan kegiatan ketiga yaitu melakukan edukasi atau dental health education. Izin keluar. Ya, silakan. Share screen lagi. Iya, dari kemarin itu signalnya nggak bagus. Ya, silakan. Ya, Pak. Oke, langsung ke kegiatan 1, Bu Amel. Kegiatan satu yaitu yang pertama membuat dan mencetak desain leaflet. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan konsultasi dengan kepala ruangan, kemudian membuat dan
mencari referensi dan membuat desain leaflet. Yang keempat yaitu mencetak leaflet. Kemudian yang kegiatan kedua yaitu membuat desain format dan mencetak odontogram. Kemudian sosialisasi di ruang pengkajian terkait pengisian odontogram. Yang ketiga yaitu uji coba pelaksanaan penggunaan odontogram. Kemudian kegiatan ketiga yang saya lakukan yaitu melakukan edukasi atau dental health education kepada pasien yang berkunjung ke Poligigi Puskesmas Nusarara. Ya, kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu mempersiapkan bahan materi edukasi, yang kedua melakukan edukasi atau dental health education. Keterkaitan dengan nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, saya bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan baik. Yang kedua, nilai nasionalisme yaitu saya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tahapan kegiatan saya. Kemudian etika publik, saya menjaga koordinasi, konsultasi, dan komunikasi, menggunakan bahasa yang baik, sopan, tutur kata tanpa menyinggung perasaan pasien, bersikap sopan dan santun. Kemudian komitmen mutu, adanya efektif dan efisien, tepat guna dan tepat waktu. Kemudian dengan komitmen mutu dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poligigi Puskesmas Nusarara. Anti korupsi yaitu mandiri dan kerja keras. Mandiri, saya melakukan tahapan kegiatan tidak membebani orang lain. Kemudian kerja keras, saya mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan waktu saya untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan. Adapun keterkaitan dengan agenda 3, kedudukan dan peran ASN, yaitu saya bekerja sama dengan pasien dan keluarganya yang menerima informasi dan pengetahuan dengan dipantau adanya perubahan sikap setelah mendapatkan edukasi. Ini nilainya WOG. Kemudian pelayanan publik, kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh terapis gigi dan mulut kepada pasien dalam bentuk jasa dan barang. Baik, kegiatan keempat yaitu melakukan penyuluhan di ruang tunggu puskesmas. Yang pertama memberikan kuesioner link Google Form pada pasien, kemudian mempersiapkan bahan dan materi penyuluhan. Yang ketiga, melaksanakan aktualisasi penyuluhan. Adapun yang keempat, memberikan link Google Form setelah penyuluhan. Baik. Bu Amel, coba di skip saja PowerPoint-nya. Oh, siap. Supaya, nah ini baru kegiatan keempat tadi. Oh, siap. Ini kegiatan kelima. Dokumentasi kegiatan kelima yaitu mencari referensi terkait materi isi video edukasi. Kemudian membuat dan mengedit video. Yang ketiga, menayangkan video edukasi di TV ruang tunggu puskesmas. Kemudian mengunggah video edukasi di platform sosial media Instagram Puskesmas Nusarara. Yang kegiatan keenam yaitu evaluasi, melakukan post-test, menghitung skor tingkat pengetahuan pasien, menganalisis kuesioner secara deskriptif. Dapat terlihat bahwa pada saat saya melakukan post-test, tingkat pengetahuan pasien dari 20 responden, 75% responden tidak mengetahui tentang pulpitis dan 25% yang mengetahui. Alhamdulillah setelah saya lakukan post-test, terdapat kurang lebih 100% responden yang mengetahui tentang pencegahan pulpitis. Baik, kesimpulannya adalah kegiatan yang telah saya lakukan selama aktualisasi, membuat leaflet, membuat format desain odontogram, memberikan edukasi, melakukan penyuluhan, dan melakukan evaluasi. Dari kegiatan edukasi yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami peningkatan pengetahuan tentang pencegahan pulpitis. Hal ini dapat dilihat dari hasil post-test pasien yang mengalami peningkatan pengetahuan. Dari semua tahapan kegiatan yang saya lakukan, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang pada mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun rencana tindak lanjutnya, yang pertama, meningkatkan edukasi pasien kondisi pulpitis atau keluarganya melalui media leaflet, video edukasi, dan melalui media sosial.
kepada pasien yang berobat di poli gigi ataupun berobat di poli umum setiap harinya, melakukan kegiatan edukasi yang sama untuk kasus-kasus gigi lainnya, melakukan kegiatan penyuluhan berkelanjutan di lintas sektor, posyandu, pustu, poskesdes, polindes, dan sekolah. Wilayah kerja UPTD Puskesmas Nusarara secara terus-menerus dengan mengikuti jadwal lintas sektor. Baik, sebelum saya menutup, izinkan saya share screen video edukasi yang telah saya lakukan. Izin sudah tampil, Bapak, Ibu. Menunya, menu. Kayaknya dibuka dulu videonya baru di share screen-nya. Oh, siapa? Iya, Ya, buka dulu. stop share dulu, Stop. dibuka dulu, baru di share screen-nya. Diklik itu optimize dengan sound-nya. Ya, dibuka dulu toh. Iya. Buka dulu videonya, terus share screen. Klik bagian bawah. Dua kolom di bawah digentang. Version sama optimize for video clip. Ya, tentang semua itu. Siap, saya share Pak Jim. Sudah Ya. kelihatan Pak, izin? Sudah. Silakan. Play. Baik, ini video edukasi yang saya lakukan pada pasien yang berkunjung ke poli gigi. Saya berikan edukasi setelah saya melakukan anamnesa dan penentuan diagnosa penyakit. Kebetulannya pasien tersebut diagnosa penyakit pulpitis. Jadi saya lebih memberikan edukasi tentang pencegahan pulpitis. Berikut video penyuluhan tentang pencegahan pulpitis di ruang tunggu Puskesmas Nusarara. Izin Pak, sudah selesai. Dengan terima kasih atas waktu dan kesediaannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak Coach. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Amel. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Mentor Ibu Hasnia Masni untuk memberikan penjelasan terkait aktualisasi saudari Amel. Kami persilakan Ibu Hasnia. Makasih Pak Yamin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Coach, dan Bapak Host. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Maaf agak lambat tadi, soalnya kita di BTN BMB Pengau itu ada melakukan testing, melaksanakan rapid antigen. Tentang saudari Amelia, pada umumnya rencana yang planning yang dilaksanakan itu sudah dilakukan tindak lanjutnya di Puskesmas Nusarara seperti penyuluhan, baik itu penyuluhan pada secara pribadi yang melakukan pelayanan yang berkunjung di poli gigi, dan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat umumnya.
dan aktualisasi yang mereka laksanakan itu, yang mereka rancang sudah dilaksanakan di Puskesmas Nosarara berupa leafletnya ada, kemudian penyuluhannya juga sudah dilaksanakan. Semoga kunjungan untuk penyakit pulpitis bisa berkurang di Puskesmas Nosarara. Setidaknya saya belum melihat pengurangannya dalam sebulan ini karena waktunya singkat, tetapi setidaknya masyarakat sudah bisa paham mencegah terjadinya kejadian pulpitis seperti nyeri atau bengkak pada gusi. Karena memang pada umumnya Pak yang berkunjung ke puskesmas itu sudah dalam keadaan sakit. Seperti pulpitis, bengkak, iya, sehingga tapi pada dasarnya mereka tidak tahu pencegahannya itu seperti apa sebenarnya. Biasanya kan masyarakat datang, oh gigiku saya sudah berlubang, sudah bengkak, jadi cabut. Padahal ada indikasi-indikasi yang perlu ditangani. Alhamdulillah sudah beberapa pengunjung bisa diedukasi dan mereka sudah melaksanakan melalui medsos, juga sudah dilaksanakan melalui medsos selain penyuluhan perkunjungan, kemudian medsos diputar di depan puskesmas Pak. Kita ada televisi, iya. Jadi ada media televisi dan media WA serta Instagram. Ya mungkin cuman itu penguatan yang bisa saya berikan. Insya Allah saya berharap kepada saudari Amel aktualisasinya bukan cuma sampai di sini, bisa ke depannya melihat kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di puskesmas. Begitu banyak permasalahan yang bisa diangkat. Itu dari saya, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua Pak. Semoga sehat-sehat semua Pak Kot, Pak Hot, dan tim penguji. Mungkin Pak saya undur diri karena saya ada pelaksanaan rapid antigen di RT 2, RW 7. Jadi mungkin cuma sekitar begitu saja Pak. Ya oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya di sela-sela kegiatan rapid. Oke, makasih banyak. Dan makasih atas dukungannya Bu, dan mungkin rencana tindak lanjutnya ada kegiatan yang lain lagi untuk melanjutkan kegiatan ini. Iya. Makasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, berikut kami persilahkan yang saya hormati Bapak penguji untuk memberikan saran, masukan dan penyempurnaan aktualisasi saudara Amel. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Coach, Ibu Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Hasniar SKM, yang di sela kesibukan beliau, alhamdulillah bisa hadir, bertugas kembali. Saya kira sudah leave room ya. Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi sudah mencakup semuanya mengenai apa yang dilakukan di lapangan oleh Ibu Nur Amalia, baik itu kegiatan, baik itu aktualisasi nilai-nilai dan pencapaian-pencapaian, dan termaksud harapan dari Ibu Mentor. Terima kasih banyak juga di room ini ada dari BPSDM, Pak Host kita Pak Indro, banyak Pak Indro. Berikut yang kami banggakan Ibu Nur Amalia Rida. Ibu Nur Amalia Rida, sehat Bu? Alhamdulillah sehat? Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Tadi mentornya itu melakukan ini ya, sosialisasi atau langsung turun Pak untuk masyarakat? Iya Pak, langsung turun. Jadi disisir semua yang di wilayah vaksinasi atau di wilayah mana semua itu Bu? Di Pengau, Palupi, sama Tavan juga.
Cuman 3 kelurahan ini, Itu Pak. semuanya di antigen. Siap, Pak. Jadi dari door to Di door antigen rumah ke atau rumah. divaksin? Antigen kayaknya, Pak, antigen, rapid antigen. Oh, bayar enggak, Bu? Gratis kayaknya, Pak. Gratis itu insya Allah. Alhamdulillah. Iya, memang hari ini memang banyak, bukan hari ini, sudah hampir 3 minggu ini banyak sekali orang meninggal Siap, Pak. akibat COVID. Iya, Ibu Nur jaga kesehatan ya. Siap. Ibu Nur sudah menikah belum, Bu Nur? Belum, Pak. Oh, baik. Pak Indro jangan ketawa, saya serius dan ini bagian dari pertanyaan aktualisasi. Dan poin ini penting dia. Siap. Makanya saya tanyakan di awal. Pertanyaan-pertanyaan di awal dia penting. Bu Nur belum menikah berarti. Pak Indro, tolong nomornya Ibu Nur ya. Nomor absen. Nanti nomor saya absen. kasih Pak. Pak Unuji. Mana kan Pak? Iya, saya dengar-dengar Ibu Nur ini dekat dengan panitia. Betul itu, Bu Nur? Panitia siapa, Pak? Ya jangan tanya saya dong. Katanya informasinya begitu. Betul tidak isu itu? Dekat sebagai antara peserta dengan panitia, Pak. Gitu mungkin. Bagus itu. Itu Siap. namanya profesional. Siap. Harusnya itu dekat dengan penguji. Siap. Gitu. Cuma baru kenal hari ini, Pak. Dan terutama itu dekat sama Tuhan. Tidak boleh Ya, betul, dekat betul. dengan yang lain. Oke. Ibu Nur, sebenarnya di laporannya Ibu Nur itu bagus sekali. Saking bagusnya saya bingung mau bertanya dari mana. Karena lengkap sekali, Bu Nur. Mulai dari menarasikan kegiatannya, menarasikan nilainya, membuat narasi tentang kontribusi terhadap visi misi dan penguatan nilai organisasi. Berikut biasanya yang sering salah kan di kesimpulan. Ini kesimpulannya unsurnya ada semua dan rencana tindak lanjutnya itu sangat konkret dan terukur. Tetapi begini, Bu Nur, nanti tadi kan harapannya Ibu Mentor nanti ada lagi inovasi bahkan 1 atau 2 poin. Siapa? Seperti di rencana tindak lanjut. Berikut di yang masih salah penulisan, tapi ini tidak terlalu penting, hanya sepele saja mengenai agenda 3. Agenda 3 itu penulisannya kedudukan dan peran. Tetapi secara keseluruhan laporan ini bagus sekali, sangat lengkap. Ini pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahan ini untuk memudahkan saya memahami yang sudah dilakukan. Kan isunya itu tentang kurangnya pengetahuan dalam kasus dalam mencegah kasus apa Pulpitis. Pulpitis ya, pulpitis. Boleh dijelaskan ke kami semua, tetapi secara singkat saja, Bu Nur, mengenai isu ini sudah terjawab belum isu ini di dalam aktualisasi yang dilakukan? Tentang pulpitis, Pak. Ya, silakan. Oh ya, jadi pulpitis itu sebenarnya bahasa medis di kedokteran gigi yang artinya pada umumnya orang-orang tahu yaitu radang pada pulpa gigi. Jadi kondisi ini terjadi karena disebabkan oleh adanya infeksi bakteri karena adanya gigi berlubang yang sangat lama, adanya pembusukan makanan di dalam, makanya terjadilah ini radang pada pulpa gigi. Di lapisan gigi kan ada 3, ada email, dentin, dan pulpa. Ketika sudah masuk di pulpa ini, resikonya sangat berat. Bisa jadi karena disebabkan itu tadi pembusukan makanan, terus gigi berlubang yang terlalu lama. Kemudian penyebabnya ini banyak, misalkan ada gigi yang patah di dalam itu berpengaruh juga, terus bengkak seperti itu, Pak. Pokoknya gejalanya itu giginya berdenyut sakit sekali, pokoknya sakit tak tertahankan. Terus sakitnya ini bisa menimbulkan demam. Kemudian ada pepatah yang pernah saya dengar, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, sakit giginya ini sudah ke pulpitis. Pokoknya sakit sekali, Pak. Tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata seperti itu. Terus adapun dua alternatif solusi dari pulpitis ini, kalau tidak diberikan perawatan saluran akar, jadi pulpanya harus disembuhkan terlebih dahulu.
dengan kunjungan beberapa kali ke dokter gigi atau puskesmas, kemudian kalau tidak dicabut, tidak bisa dipertahankan, sudah dicabut saja. Jadi kurang lebih seperti itu tentang pulpitis. Saya pernah dapat kasus juga kemarin, kasusnya di anak saya sendiri. Ya, Pak. Itu kalau giginya mau tumbuh, terus gusinya bengkak, terus demam, rencana mau bawa ke dokter tapi takut juga nanti disuruh swab, disuruh atau ke puskesmas nanti dikira COVID juga nanti divonis. Jadi untuk antisipasi itu biasa kita beli obat, tapi bingung mau beli obatnya beli obat apa. Kalau kasus-kasus seperti itu obatnya apa ya, Bu? Oh iya, jadi seperti ini Pak, kan biasanya saya meresepkan obat itu sesuai dengan arahan dokter. Akan tetapi saya melihat dulu kondisi giginya di dalam, apakah ada bengkak atau bagaimana. Jadi kita meresepkan obat sesuai dengan keluhan pasien. Kalau misalkan ada bengkak terus adanya ini pulpitis, kita biasanya kasih anti nyeri dulu disertai dengan demam kalau memang demam, dengan anti bengkak. Jadi biasanya kita kasih amoxicillin. Kalau untuk anak-anak paling amoxicillin sirup dengan paracetamol sirup. Kalau untuk dewasa disesuaikan lagi dengan umur dan keluhan pasien. Tinggal amoxicillin sirup sama paracetamol sirup. Iya, paracetamol sirup. Iya, Pak, siap. Saya kira ada obat khusus gitu untuk meredakan nyeri, menurunkan bengkak. Ya, Pak. Ada, tapi harus dilihat dulu berapa timbangan berat badannya anaknya Bapak sama umurnya. Karena itu harus disesuaikan dengan dosis. Kalau Bapak mau diresepkan, nanti saya coba resepkan besok atau sebentar kalau puskesmas masih buka. Bisa ke rumah saya? Jangan. Biar saya yang ke rumah Bu Nur. Tidak usah Pak, nanti saya resepkan, baru nanti tidak apa-apa, sambil mau tanya orang tuanya ada enggak? Orang tuanya siapa Pak? Orang tuanya Ibu. Oh, kalau saya orang tuaku, ibuku di Makassar, Bapak meninggal, saya merantau di Palu Pak. Wah, oke, baik. Ya. Baik, saya kira jaga diri baik-baik. Tapi di sini ada keluarga, Bu? Ada sih, tapi keluarga jauh. Maksudnya bukan dekat. Oke. Di Sigi, Pak. Sigi, Tidul. Saya kira pembicaraan ini nanti kita lanjutkan di luar. Kalau di sini nanti kasihan ya. Pak Coach-nya. Nanti izin Pak Coach, mohon maaf. Karena di laporannya saya kira sudah cukup lengkap. Tidak ada perlu yang dikoreksi, tinggal penambahan-penambahan saja. Kemudian ini bermanfaat sekali karena kemarin juga dapat ini mau bingung mau kasih obat apa begitu sakit gigi, tapi bertemu dengan Ibu Nur saya kira ini pertemuan yang luar biasa. Ini bagian dari pengaturan Tuhan. Oke, saya kira cukup baik. Terima kasih banyak Bu Nur sudah melakukan aktualisasi ini dengan penuh tanggung jawab. Berikut kami kembalikan kepada Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak atas saran dan pengetahuannya. Terbalik Bu Nur. Sayang terima kasih. Tidak Pak. Terima kasih sudah diuji. Oke, baik. Oke. Jadi Ibu Amel ini mirip-mirip dengan profesinya Ibu Vivin. Jadi di bagian gigi. Jadi sarannya dari Ibu Kaban, penyuluhan melalui video dengan pengetahuan tentang kesehatan gigi, dan Bu Amel juga menambahkan melalui Google ya di sosial media gitu ya. Itu inisiatif dari Bu Amel selain edukasi langsung yang ada di puskesmas. Oke, terima kasih Pak Rian untuk melengkapinya ya, untuk menyempurnakan aksi aktualisasi Saudara Amel. Terima kasih Pak Penguji. Makasih Bu Amel. Ini Bu Amel ini rajin loh Pak, rajin konsultasi. Oh Pak, saya rajin. Oh iya? Rajin konsultasi kemana? Ke Pak Coach atau ke evaluator? Nggak tahu ya. Ke Coach Pak. Oh ke Coach bukan ke evaluator ya? Patu lah Pak, Patu yang saya ceritakan tadi. Oh iya. Oke, makasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Indro. Pak Indro ya. Lebih banyak senyum saya lihat ya. Terima kasih banyak Pak Yamin. Terima kasih pada hari pagi. Terima kasih Pak.
Sudah hilang deg-degannya Bu Amel ya. Siapa dia sudah hilang. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Penguji, Pak Rian, dan Diamel. Gimana Pak Rian? Istirahat atau nambah satu lagi? Tambah satu Dilengkapi lagi boleh. Iya. bahan-bahannya, syarat-syarat. Bu Nur siap ditambahkan? Tambah apa itu, Pak? Maksud saya ditambahkan ke room session, dikeluarkan. Siap. Masa mau ditambahkan jadi yang kedua kan nggak mungkin. Kakaknya masih kosong di sebelahnya itu. Oh iya, yang penting jangan bergaul sama Eca, itu saja. Siap. Enggak, Eca orang baik kok. Ya, terima kasih Bu Amalia. Silakan untuk lihat di stop record dulu, Bu. Siap, terima kasih Pak.